وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين والتابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى حضرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ إبراهيم الخلوتي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وسيد الشيخ علي أبي حسن الشاذلي وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمان المدني وسيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ شهاب الدين بن محمد أرشد البنجري وسيد الشيخ نواوي بن عمر البنتني وسيد الشيخ زين الدين السنبوي وسيد الشيخ علي بن عبد الله البنجري المكي وسيد الشيخ محمد شرواني عمدان بانجل وسيد الشيخ الإمام مربي أرواحنا وأجسادنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يتغشهم برحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على من وسلف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال النبي صلى الله على آله وسلم: إذا ولد لابن آدم مولود قرن الله سبحانه وتعالى به ملكا وقرن الشيطان به شيطانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentang tipu daya setan, ya. Jadi jika engkau bertanya bagaimana kita dapat mengetahui tipu daya setan, karena setan sudah berjanji akan berusaha untuk mengganggu anak cucu Adam dengan tujuan untuk menjerumuskan mereka agar mereka lalai, agar mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya mengetahui hal itu? Ketahuilah bahwa yang pertama, cara kita mengetahui tipu daya setan itu mempunyai kelakuan. Jadi setan itu mempunyai kelakuan suka menggoda yang disebut namanya waswis, ya. Jadi kalau ada di hati kita waswis, ada keraguan-raguan apa macam, cepat dihilangkan. Kayak apa cara menghilangkannya? Dilawan, ya. Satu-satunya cara adalah dengan dilawan. Kayak apa cara melawannya? Ya tentu dengan ilmu. Belajar kita. Dengan ilmu apa? Ya ilmu tasawuf, memperbaiki bagaimana supaya hati kita ini tenang. Jadi waswis itu ada keraguan-raguan di hati, ya. Karena waswis ini bisa pada ibadah seperti istinja, mandi wajib, berwudu, sembahyang, ya. Nah itu yang kadang-kadang ada waswis di dalam ibadah tadi. Artinya ragu-ragu, iya enggak, itu. Mengangkat takbir, angkat ulang lagi,
ulang lagi Allahu Akbar, ulang lagi, berulang-ulang. Itu waswis namanya. Nah ini jangan dibiarkan. Jadi kalau kita ada merasa kayak gitu, cepat kita konsultasi kepada guru, kepada ustadz yang betul-betul memahami keadaan, maksudnya tentang itu, lalu bagaimana caranya kita menghilangkan. Yang dikhawatirkan ketika nanti akhir hayat kita waswis terus, Pak. Ya, ini bahaya betul. Jadi kita yakin. Lalu ada namanya masalah kita melatih keyakinan, ya. Melatih keyakinan itu penting. Nah, waswis ini seperti panah yang ditumbakkan kepada kita. Jadi memang tujuan setan maulah orang-orang itu ragu dengan bacaannya asa kada pas, ragu dengan keyakinannya atau tentang kemantapan hati asa kurang mantap. Nah, itu waswis ya. Yang demikian itu dapat dimengerti sejelas-jelasnya dengan ilmu. Ya tadi Julun, untuk menghilangkan waswis itu tidak ada lain, dilawan. Ya, dilawan, jangan dibiarkan. Kayak apa cara melawannya? Ya dengan ilmu. Nah, belajar kita cara melawannya. Namun kita biarkan, naudzubillah, kalau berlanjut nanti semuanya kadang-kadang waswis, di WC aja 2 jam, nah ngapa nang dibasuh? Ya, itu orang waswis. Baudu aja sampai hendak habis banyak deh drum. Itu orang waswis. Salat saja kadang-kadang bingung itu. Nah, itu dihilangkan, sebuah penyakit. Nah, jadi untuk mengerti sejelas-jelasnya dengan ilmu yang dipergunakan untuk mengenal berbagai gerak hati. Nah, jadi khatar batin atau khatir batin, khatir itu gerakan atau lintasan di hati kita itu. Nah, itu kita ketahui ya. Lalu yang kedua, setan itu mempunyai tipu daya yang bisa disamakan jaring ya, yang bisa disamakan dengan jaring. Apa jaring itu? Kayak tahu jaring kan? Dipasang, kalau bahasa kami itu pukat ya. Tahu pukat? Ya, jaring. Dipasang buat menjerat anak keturunan Adam. Nah, jadi pertama, setan mempunyai kelakuan suka mengganggu dengan waswis. Yang kedua, nanti budayanya adalah dipasangnya jaring, ibaratnya tuh. Lalu manusia ini pasti terkena dengan jeratan jaring tadi. Tapi kalau orang yang berilmu dan teguh dan yakin, insya Allah dia terhindar dari penyakit semacam itu atau waswis itu. Hal ini akan menjadi jelas apabila engkau mengetahui tipuan-tipuan setan, sifat-sifat dan jalan-jalannya. Jadi kayak apa caranya itu dengan ilmu semua. Wah, ini aku nih emosi betul ini, wah setan mengganggu. Wah, setan mengajak saya, padahal barusan kita dapat ilmu, malah kita yang tidak bisa memakai ilmu. Wah, akhirnya dengan merasa bahwa di dalam dirinya tadi kita sudah terganggu dan sudah terayu dengan setan, maka cepat-cepatlah kita untuk bertaubat kepada Allah dan mengingat kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah. Nah, para ulama kita telah banyak menuturkan atau membahas bab-bab tentang gerak hati. Aku sendiri, kata Imam Ghazali, juga sudah mengarang sebuah kitab yang kunamai Talbisul Iblis. Sedangkan kitab Minhajul Abidin ini tidak dapat memuat keterangan panjang lebar mengenai hal ini. Hanya saja aku hendak menuturkan satu pokok keterangan untuk masing-masing khatir atau lintasan atau gerakan hati yang kalau engkau pegangi benar-benar akan bisa cukup, memadai itu cukup, akan cukup. Artinya bagaimana caranya hati kita ini supaya yakin ya. Kita yang nanti membuat ragu-ragu apa macam ketika Allah menguji kita. Kalau kita tidak ada ujian masih aman-aman aja Pak. Tapi kalau sudah sakit tahun, 2 tahun, 3 tahun cuman geletak aja begini, tidak bisa apa-apa. Nah disitulah
hati dan pikiran kita, harus memiliki keyakinan. Karena setan nggak tinggal diam, selalu mengganggu kita. Sementara kita nggak tahu juga waktunya, dekat betul itu. Coba kalau seandainya kita cuma sendirian. Sendirian kenapa? Karena kita sakit. Nggak bisa apa-apa. Miring dimiringkan. Sementara pikiran kita masih sehat. Cuman badan kita nggak bisa bergerak. Nah itu nanti pikiran bermacam-macam itu. Bermacam-macam. Seakan-akan menyalahkan, kenapa aku jadi kayak ini, orang nyamannya bisa kayak ini, kenapa aku jadi kayak ini, padahal aku ini bersedekah, padahal aku ini berzikir, buahnya nih pang maksiat, pengen sehat-sehat aja. Macam-macam bisikan itu setan mengganggu terus itu. Yang dikhawatirkan ketika kita keluh kesah demikian, pas habis umur, na'udzubillah. Jadi seakan-akan kita tidak menerima atas pemberian Allah. Lah kan penyakit kan pemberian Allah, itu ujian. Tapi kalau orang yang beriman, mungkin aku banyak dosa dulu ya. Iya. Terus mudah-mudahan dengan penyakit ini Allah ampuni dosaku dan Allah angkat derajatku. Nah, itu orang yang beriman lalu sabar. Sabar, tidak pernah mengeluh, sabar. Ini baru sakit sehari aja bilang, "Bah, mau perang udah." Kada sabar. Baru sehari sakit sudah, Masya Allah. Ada orang sakit sudah berapa? Ada yang 10 tahun stroke. Allahu Rabbi Allah. Mudah-mudahan sehat berataan kita. Coba kita kalau membayangkan, Bu, saya pernah dulu punya murid itu sakit sampai 15 tahun stroke. Allah Rabbi. Tapi Masya Allah memang orang berilmu. Sebelumnya memang beliau aktif di berbagai majelis ilmu. Lalu diberi Allah ujian, sabar. Sampai saya tanya kepada keluarganya, enggak pernah ngeluh. Diobati kakada kah. Kalau pangnya ada juga orang nanggari ini kan, ada mendengar bawa obat ke sana di sini. Ada mendengar terapi nang ini aja belum habis lagi obatnya, kasih tuh. Kada apa, pokoknya kada sabar. Pengennya cepat sembuh betul. Padahal prosesnya kan Pak panjang. Gara-gara makan sate 2 cucuk aja. Tekanan naik. Jadi hati-hati benar ya. Ilham dan waswis ya. Adapun asal timbulnya khatir atau gerakan hati, yaitu Allah Ta'ala menugasi di hati anak keturunan Adam satu malaikat yang mengajak berbuat kebaikan. Malaikat itu bernama malaikat mulham. Dan ajakannya disebut ilham. Ya. Jadi malaikat nang bagus ini ya, ada kan malaikat kada baik ya, bagus semua. Malaikat ini selalu memberikan bimbingan di hati kita. Nah, cuman di hati ini pulang ada pulang sebelah kirinya hantu. Makanya kata Rasulullah, dalam hati kita itu ada 2 kamar. Kamar pertama anggaplah sebelah kanan itu dihuni oleh malaikat tadi mulham, yang sebelah kirinya ini ada namanya setan ya. Nah ini nang kita kadang-kadang bila apa-apa tuh Pak ragu-ragu, iya enggak, yakin enggak. Ini karena bisikan-bisikan tadi. Ini sekarang bab kita tentang bisikan-bisikan hati ya. Nah, untuk mengetahui malaikat mulham ini, Allah juga memberi kuasa setan yang mengajak anak keturunan Adam untuk berbuat jelek. Setan itu namanya waswis. Jadi lengkap kalau nyengaran hidup itu memang sudah sunatullah. Ada baik, ada kada baik, ada siang, ada malam, ada panas, ada hujan. Memang sudah begitu, sudah sunatullahnya. Jadi kalau ada baik, ada kada, ada bisikan baik, ada bisikan kada. Nah, di sini perlunya ilmu. Membedakan mana bisikan yang baik, mana bisikan yang kada. Mana ajakan yang baik, mana ajakan yang kada. Ilmu perlunya. Nah, jadi apa aja semuanya mesti dengan ilmu. Kada bisa kita kada dengan ilmu, paham kada ini. Asa iya, asa kada berilmu. Tapi kalau berilmu, oh ini ajakan yang baik, oh ini enggak, lalu kita lawan. Nah jadi ilmu itu
utama. Dan ajakannya disebut waswasah atau waswisah. Ya, waswis ya. Jadi malaikat mulham pasti mengajak manusia kepada kebaikan, sedangkan syaitan waswis untuk mengajak manusia berbuat jelek. Demikian menurut kata sebahagian besar ulama kita, ulama tasawuf maksudnya. Namun sudah tahun yang kayak ini bahwa di hati itu ada dua bilik, ada dua kamar, yang di dalamnya itu apabila kita menerima sesuatu kadang kita berpikir, tapi kalau berpikirnya kita dasari dengan ilmu dan yakin, baik, yakin. Bila kada baik, tinggalkan. Bisa ngikuti enggak? Jadi kita ini kadang-kadang pada satu waktu lagi kita pikiran kita apa macam itu nang bisa timbul ragu-ragu. Contoh aja. Aku nak tulak ke masjid di sini. Melihat Arifin Muro, tahu Muro lah. Nah, tahu. Mendung. Tulakah kada. Amun tulak kalau pindah kering kena karena hujan. Kada tulak sayang pulang jasidin. Amun kena bertemuan johor. Ya. Kisahnya sholat johor. Ini sekarang musim hujan, hati-hati ya. Iya. Tulakah kada. Kalau pindah garing bepandir di hati nih. Tapi biar di rumah gini bisa garing jasidin. Bisik-bisik gitu macam-macam. Bismillah ada berangkat dah. Ya urusan sakit apa pasrah kepada Allah. Nah, menangnya. Siapa yang menang? Bisikan mulham menang. Sekalinya di sana hujan labat cuy. Kalau bahasa kami hujan tapas ngaranya apa? Ada hujan tapas. Itu ngalih menerjemahkan hujan tapas. Tahu kamu hujan tapas? Kekanakan mana tahu di hujan tapas. Hujan lebat betul. Tetap dia berangkat. Bisikan waswis ini, si setan waswis ini kalah akhirnya. Sampailah dia beribadah apa macam sampai dia kembali alhamdulillah sehat. Berarti bisikan mulham menang. Kenapa? Dia yakin tadi pertimbangannya. Aku di sini amun tentu bertemu johor pulang kena esok. Bujur johor ini kawak johor esok kayak apa? Umurku belum tahu panjang apa ndaknya. Kalau aku di rumah saja aku yang rugi. Pertimbangan dalam hatinya. Karena bisikan tadi terus tuh. Akhirnya menang dia. Bismillah sudah berangkat, sudah urusan penyakit Allah yang mengaturnya. Yang penting aku niat baik, insya Allah Allah pelihara. Terus ilmu terus bergumuruh, Bismillah maju dia. Nah akhirnya menang. Tapi sebaliknya sudah niat hendak sembahyang ke masjid, melihat pina Arik Moro. Boy ini jisirin yang menang takana flu aja bahaya juga kalau pina covid kena jisirin. Terus kalau pina garing. Nah, udah waswis mbisiki kita amun kita berangkatkan dia bahaya bisa besar kutai sini. Hati-hati sakit wah ini sakit dia cukup seperti 100.000 nya sekali berobat tuh hampir 200 itu masih murah mah ada mah sampai selarang kita nih tapi bebitis Jisidin si bisikan setan namun pian tulak kalau pina garing wah ini bawa obat kada aku cukup 100 macam-macam akhirnya ya sudah di rumah aja kalah ajakan kebaikan menang ajakan waswis tadi setan tadi akhirnya orang tuntung beribadah apa macam sidin kada ke masjid apa macam padahal istiqomah betul orang ini dapatnya aja mengganggu. Nah itu akhirnya rugilah dia setannya berdincang tahu lek berdincang kegembiraan setannya. Nah, itu contoh bisikan-bisikan nang kayak itu dilawan ya kita lawan ya tentu melawannya dengan pertimbangan keilmuan yakin bismillah ya kita berjuang apa aja di rumah ya mati di jalanan ya mati di mana-mana ya mati kayak ini nih orang-orang nang yakin aja asa hendak tulak kada hendak ke masjid kalau pina corona.
Ini masih banyak lagi. Kita ini tinggal Samarinda Ulu lagi. Yang lainnya sudah zona-zona aman-aman semua, insyaallah. Mudah-mudahan aman semua. Ulu lagi sedikit lagi. Kalau sudah Ulu ini aman, berarti satu Samarinda aman. Ya. Nah, mudah-mudahan seluruh masyarakatnya terus menjaga protokol kesehatan. Juga seluruh masyarakatnya kita berdoa terus, banyak-banyak berdoa. Insyaallah mudah-mudahan cepat berlalu. Ya. Apalagi ini kita persiapan anak-anak di bulan Januari ini, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ya. Muyak yo ngurusi anak-anak 8 bulan di rumah, sakit kepala ya, tekanan naik. Aur HP aja banyak bener nang kuitan bakal hewan kakanakan ya, Bo. Aur HP aja, ya Allah. Kita bukan masalah HP-nya itu, nah imbasnya itu nah besar betul. Ya. Kami aja sudah kakanakan kadadaan nyaman benar di rumah berduaan. nang jelas kata menyuruh rajin, ayo sembahyang biar kakanakan di pondok, Pak. Ini kakanakan kami ini di pondok masih bakucak juga muntong ya. Karena mun sudah inya kayak ini, nah berat sudah. Apalagi kakanakan nang kada di pondok, maaf bukan ulun meremehkan kakanakan nang kada di pondok, artinya nang di pondok aja ngalih banar. Apalagi nang kada. Aduh, pokoknya repot sudah. Mudah-mudahan nih Januari ini bujur-bujur tatap muka, kalau perlu sudah normal seberata Anda. Jadi vaksinnya sudah ada lah. Kalau sama vaksinan kita bismillah, kita tawakal ala Allah. Kalau ini dibunguli orang. Iya. Ya, hati-hati. Wah, ini orang pintar membunguli kita, ya umat Islam. Jadi ketika sedangkan setan waswis itu tentu mengajak manusia berbuat jelek. Demikian menurut kata sebahagian besar ulama kita. Diceritakan dari guru Abu Bakar Al-Waraq rahimahullahu ta'ala, bahwa setan itu kadang-kadang mengajak berbuat baik. Bisa juga setan ini mengajak berbuat baik, tetapi maksudnya jelek. Bisanya mengajak baik kalau tapi jelek. Ujung-ujungnya aja jelek. Awal-awalnya baik. Apa contoh? Boh, kalau sudah musim pemilu, banyak majelis nang baru-baru timbulan negam. Paham? Nang kada pernah bermajlis di rumah. Oh, sidin 4 calon. Ulun ini rancak benar nah. Gimana Ustadz, saya rencana mau ngadakan majlis. Oh bagus Pak. Ya, ngaran majlis bagus, kan ada kada baik bagus. Ya mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Iya. Udah, oke lah. Ini ajakan setan. Kenapa saya sebut ajakan setan? Karena ujung-ujungnya begitu kada jadi ampihan. Berarti kan ada tuh tujuan. Kalau orang betul-betul pengen kebaikan, apapun yang terjadi, terus istiqomah selama masih ada kemampuan. Makanya kalau boleh majlis jangan nang seumur jagung ampihan. Baik kada usah. Ulun ingat ada arwah guru imi. Ulun nih guru mau hendak bolah majlis kawa. Orang alim kok. Aku daripada kada istiqomah baik aku datang ke majlis orang aja sirin. Jadi sirin nang datang ke guru si anu, Aku nyaman kayak itu sirin daripada aku bolah di rumah atau bolahan kekawanan. Kalau pindah kada istiqomah, baik aku nang datang ke majlis anu sana ke sana. Nah, itu bagus. Oh, berat bikin majelis. Nah, artinya bisikannya bagus, tapi ujung-ujungnya ampihan. Kenapa? Sidin kada jadi. Apa rugi banyak. Allahu Rabbi. Apalagi contoh? Nah, membantu itu bagus tak? Membantu itu bagus. Cuman tujuannya itu ngarannya serangan johor baik. Serangan johor, serangan asar, serangan imbe isya. Membantunya bagus. Tapi ujung-ujungnya minta dukungan. Pas kada jadi, masirin bersumpah menyumpahi benar, maka jisirin asabirin itu aku beri seberatan, kenapa kalah aku? Umpama. Akhirnya kada baik. Kalau umpamanya setan mengajak manusia perbuatan utama mafdul, atau supaya ia tegah dari perbuatan yang lebih utama fadil. Pahamlah, artinya
mengajak yang bagus, tapi dia merusak atau menghilangkan yang fadil. Contoh kayak ini. Pian ini sudah beramalan puluhan tahun sudah. Umpama kita punya amal apa gitu, puluhan tahun dah mengamalkan dari guru kita. Ini kan sudah fadil nih, sudah utama Pak amalan kita nih. Karena berat kita bisa beramalkan apa aja sampai 10 tahun, mungkin 15 tahun. Ada pulang amalan hanyar. Amalan hanyar. Nah, akhirnya hendak mengambil nang abdal, ya, abdal ketinggal. Ini tertinggal nang sudah lebih utama nang kita kau mengamalkan puluhan tahun. Subhanallah. Akhirnya mengamalkan nang hanyar, nang ini ditinggalkan. Nah, rugi kita. Itu setan mengajak kita. Itu termasuk rayuan setan. Kita ini sudah hadir di majelis, anggaplah majelis guru si Ano, sudah berapa tahun, dari tahun ke tahun hadir di majelis guru ini. Masya Allah, mungkin ibarat kita awan perguruan itu 15 tahunan sudah berkumpul sini. Nah, siang malam apa macam. Ada majelis hanyar. Wah, ini ilmunya hebat benar ini. Ada apa-apanya, ampun guru kok. Akhirnya ditinggalkan yang 15 tahun, berpindah ke yang ini. Padahal yang 15 tahun sudah seorang kayak apa, merasakan lezatnya, senangnya, apa macam. 15 tahun tidak gampang, 15 tahun. Neng ini hanyar nang sebulan, amun tentu setahun kan ampihan, jangan-jangan. Paham ya? Jadi kita jangan terkecoh, jangan terpesona dengan amalan baru. Sementara amalan yang sudah kita rutin, jangan ditinggalkan. Jadi kayak apa guru ulun hendak mengamalkan berataan? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan. Neng ini aja amalkan dulu. Neng ini pang guru bila kita kawa. Bila kita kawa amalkan. Kalau ini sudah rutin ini, jangan ditinggalkan. Karena ini nanti sesuatu yang sangat membantu kita ketika kita tuh rutin sampai akhir hayat. Yang ini membantu juga, cuma belum tentu. Nah, itu dengarannya yang ibadah mabdul, padahal lebih utama dia fadil. Atau mengajak manusia berbuat baik dengan maksud menarik manusia itu kepada dosa besar. Nah, mengajak manusia, ayo kita mengadakan santunan, bagus lah itu, baik. Ayo kita mengadakan bakti sosial dengan menyantuni ini apa macam, bagus. Cuman ketika dia publikasikan, dia pamerkan, dia apa macam, apalagi diberi komentar apa macam, wah ini kan zaman kayak gitu. Akhirnya hilang pahalanya gara-gara ria, gara-gara ujub, merasa kelompoknya aja yang bersedekah, gara-gara timbullah kesombongan, merasa kelompoknya aja yang berbuat kebaikan, lalu yang lain dianggapnya ndak. Nah ini nauzubillah. Itu kan urusan hati beratan. Kalau urusan hati, ini hati ini menjaga itu sangat sulit betul. Di mana kebaikan tidak seimbang dengan kejelekan yang diperbuat, atau kebaikan kita nih ada seberapa dengan dosa yang kita gawi. Makanya kita kalau beribadah itulah sambil tafakur. Contoh aja nih, kita kan parak tahun baru nih. Ya Allah 2021. Kada kerasan setahun ya. Kada kerasan kena sebulan, setahun pulang. Apa nang di otak kita nih? Apa sudah nang ku gawi salawasan 60 tahun nina, salawasan 50 tahun nina, salawasan parak 70 nih. Apa nang ku gawi? Seimbangkah antara gawian kunang baik awan nang kada baik? Oke, banyak nang baik. Nah, alhamdulillah. Perasaan kita nih, kita menilai diri sendiri. Kalau banyak nang baik, seimbangkah antara kebaikanku dengan nikmat nang diberi Allah kepadaku? Itu terus kita koreksi diri kita. Lalu kalau seandainya kita bisa introspeksi demikian, maka akan terus motivasi, semangat. Oh, tidak ada apa-apanya. Jangankan antara rahmat, antara kebaikan dengan dosa aja kayak banyak dosa benar nang ku gawi.
Maka dari itu untuk tahun 2021 mesti banyak kebaikan. Paling enggak saya punya niat untuk memperbaiki lagi, memperbaiki terus. Nah, itu namanya motivasi. Jadi kadang ada asa banyak benar sudah, lalu yang timbul koler. Jadi harus kita merasa kurang. Jadi akhirnya semangat. Tidak seberapa aku menyumbang dibanding rezeki yang diberi Allah. Tidak seberapa ibadah yang kulakukan dibanding nikmat dan rahmat yang diberikan Allah. Terus demikian. Nah, itu namanya orang-orang yang betul-betul bisa introspeksi diri dan bisa muhasabah, lalu dia terus memperbaiki, insya Allah itu terhindar dari gangguan tipu daya setan, ya. Seperti ujub, riya dan sebagainya. Nah, berbuat kebaikan cuman kalau pinat di dalamnya ada terselubung riyaknya. Berbuat kebaikan takutnya di dalamnya ada timbul ujubnya, tidak sebanding dengan amal kita, sementara itu dosa. Nah, jadi hati-hati dalam kita beramal. Dua makhluk halus ini, malaikat mulham dan syaitan waswis, selalu bertempat di hati manusia, ada dalam dada kita di hati. Makanya salah satu ikhtiar kita apa? Bila imbah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Imbah mengusap muka, sampaikan tangan ini ke dada sebelah kiri. Baca alam nasyrah laka sadrak sampai selesai. Bagus juga baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, ya. Baca bagus-bagus itu supaya kita yakin di dada kita ini, di hati kita ini banyak bisikan yang baik-baik, berarti dari malaikat mulham. Jangan sampai kita timbul sekeraguan-raguan. Kalau yang diijazahkan oleh Habib Ahmad, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa' li zikri bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita agak sumpek, agak ya ngaran hidup nih banyak nang dipikirakannya, kalau macam-macam, kadang pikiran mumet, kadang pikiran ini itu apa macam. Jadi bisa kita walaupun tidak sholat, kita letakkan tangan di sebelah dada kita ini sebelah kiri, baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa' li zikri bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca alam nasrah kalau imbas sembahyang. Jadi supaya hati kita ini lapang, karena apabila lapang nyaman pikiran tenang, kalau pikiran senang perasaan nyaman, ya. Hidup happy coba saya ini. Sampai ada roti happy ya, kalau ada roti happy ada. Jadi bila makan roti itu happy terus pian. Insyaallah. Nah, sementara itu manusia bisa merasakan pendengaran hatinya terhadap ajakan-ajakan itu. Ya, tadi bisikan-bisikan tadi. Hal ini sesuai dengan hadis-hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wulida libni Adam mauludun qaranallahu subhanahu bihi malakan wa qarana syaitan bi syaitan." Apabila anak keturunan Adam dikaruniai anak, beranak, maka Allah menyertakan pada anak itu, jadi mulai bayi sudah disertakan pada anak itu satu malaikat dan juga menyertakan syaitan. Pada anak itu akan satu syaitan. Nah, jadi memang sudah mulai dari sononya sudah. Nah, di sini tadi pentingnya ilmu. Jadi amun orang tuh kada belajar, nah dia rugi sendiri. Syaitan bertengger pada telinga hati manusia yang sebelah kiri. Nah, ini makanya kita usahakan tadi baca alam nasrah laka sadrak, ya. Amun ibarat lagi agak walaupun tidak sholat, kita ada masalah apa macam ya, ngaran hidup ini macam-macam. Nah, karena tangan kita ini energinya besar, ya. Tangan kita ini biar kada apa-apa, banyak energinya, makanya dipegangkan, energi positifnya banyak. Baca alam nasrah, baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, baca. Jadi mohon kepada Allah mudahan hati kita lapang, ya.
Itu salah satu ikhtiar kita. Tapi yang terpenting juga minta kepada Allah. Ya, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardha biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Itu salah satu di antara kita minta nafsan bika mutmainnah, minta nafsu kita nang tenang, hati nang tenang. Sama yang kayak kita membaca doa di tahiyat akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Nah, si setan ini bertengger sidin pada telinga hati. Jadi setan bertengger pada sebelah kiri, malaikat bertengger pada sebelah kanan. Lalu keduanya selalu mengajak berabut tinya. Jadi berabut bubuhan siapa? Bubuhan antara malaikat mulham dengan setan waswis untuk mengajak kita. Tapi karena tadi sidin beilmu, sidin bisa memilah-milah nang mana ajakan nang baik, nang mana ajakan nang kada baik. Lalu sidin yakin, lalu sidin melawan, berjuang, insyaallah menang beliau. Artinya ajakan dalam hati kita tadi. Nah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita berataan, diberikan taufik, hidayah, diberikan ma'unah pertolongan kepada kita semua, sehingga kita dan seluruh anak cucu kita menjadi orang-orang yang muttaqin dan dikumpulkan min ibadikas salihin wa min auliyaikal muttaqin wahsyurna fi zumratil muqarrabin, dan kita mengharapkan wa adkhalana fi jannatin na'im bi barakatil Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'fu anna ya Karim, ma'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب باقنا في الدين وعلمنا رشد رب زدنا علما نافعا ورزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.